Oke, berikutnya sebelum slide terima kasih, kita akan bahas contoh soal lagi yang lebih mudah dengan harapan bisa dipahami dengan baik. Siapkan catatannya, pulpen, kertas, atau bukunya. Kita akan berlatih menghitung PPh pasal 21 untuk pegawai tetap. Berikut contohnya. Rinto merupakan salah satu pegawai PT Tunjang yang bergerak di bidang minyak dan gas. Dia mendapatkan gaji setiap bulannya yaitu 15 juta rupiah per bulan. Selain itu, Rinto juga mendapatkan berbagai macam tunjangan. Di antaranya, tunjangan kinerja, tunjangan keluarga, tunjangan transportasi, dan tunjangan perumahan yang nilainya masing-masing sebesar 5 juta, 4 juta, 3 juta, dan 2 juta. Ada 4 ya. Kinerja, ini kinerja, keluarga, transportasi, dan perumahan. Pertanyaannya, berapakah penghasilan bruto setiap bulan dari Rinto? Oke, kita akan coba kerjakan ya. Ini siapa ya? Namanya Rinto. Bisa dilihat di halaman 193 ya untuk format penghitungannya atau rumusnya. Pertama, gaji sebulan. Gaji Rinto sebulan berapa? 15 juta. 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian, ada lagi yang berhubungan dengan menambah gaji nggak? Selain itu, Rinto juga mendapatkan berbagai macam tunjangan. Nah, ini ada tunjangan ya. Tunjangan kinerja. Oke. Tunjangan kinerja. Kita singkat T aja ya. Kemudian tunjangan keluarga. Terus tunjangan transportasi. Kemudian tunjangan perumahan. Nah, sekarang kita tinggal masukin angkanya. 5 juta. 5 keluarga. Kemudian 4 juta. Kemudian 3 juta. Dan terakhir 2 juta. Ada lagi kira-kira yang menambah penghasilan? Nggak ada ya. Jadi cara ngitungnya itu dijumlahkan. Semua gaji, kemudian tunjangan-tunjangan. Kebetulan di sini nggak ada premi atau iuran yang dibayar oleh pemberi kerja, jadi tinggal dihitung. Jumlahkan antara gaji sebulan sampai ke tunjangan perumahan. Penghasilan bruto. Penghasilan brutonya jadi 29 juta rupiah ya. Kita bikin dulu. Nah, gini aja ya. Nah, ini penghasilan brutonya. Contoh 1 selesai ya. Ini contoh 1. Oke, kita lanjut ke contoh kedua. Ini contoh soal kedua. Contoh soal kedua, ini lanjutan dari contoh soal ke-1 ya ceritanya. Masih sama Rinto. Setiap bulan Rinto mendapatkan potongan. Rinto mendapatkan potongan. Meskipun kata-katanya mendapatkan, tapi karena ini ada istilah potongan, jadi mengurangi. Untuk membayar iuran jaminan hari tua sebesar 500.000. 500.000
rupiah per bulan dan iuran pensiun sebesar 1 juta rupiah per bulan tentunya. Ini kita tulis per bulan. Per bulan. Berapakah total pengurangan setiap bulan dari Rinto? Oke. Kalau tadi ini kita hitung namanya penghasilan bruto, ya. Berarti ini total penghasilan bruto. Sekarang kita hitung pengurangan, ya. Pengurangannya tadi ada, jangan lupa sebelum kita masukin iuran-iuran, kita masukin dulu biaya jabatan. Biaya jabatannya 5% dikali penghasilan bruto. Nih, total penghasilan bruto. Sama dengan 5% kali 29 juta. 1.450.000. Ingat, biaya jabatan itu maksimalnya 6 juta rupiah setahun atau 500.000 per bulan. Jadi kita nggak bisa masukin 1.450.000. Ini hati-hati, jangan sampai salah. Salah di atas, salah ke bawah. Jadi dosanya dosa turunan, gitu ya. Biaya jabatannya jadi kita ubah karena maksimalnya 500.000 ya. Ini kita kasih keterangan maksimal. Kemudian baru kita masukin pengurang gaji. Tadi dijelasin di bagian sebelumnya bahwa yang menjadi pengurang itu adalah iuran atau premi yang dibayar oleh pegawai atau diri sendiri. Ini ada apa aja? Iuran jaminan hari tua 500.000. Kemudian iuran pensiun 1 juta. Pertanyaannya, berapakah total pengurangan setiap bulannya? Ini jumlah pengurangan. Biar ini konsisten, kita tulis juga di sini jumlah ya. Jumlah. Oke. Ini contoh 1, ini contoh 2 jawabannya. Jumlah pengurangannya kita tinggal di total, jangan dulu dikurangin. Sama dengan 500.000 ditambah 500.000 ditambah 1 juta, hasilnya 2 juta. Oke, biar lebih estetik ya, kita pindahkan di sini saja. Oke, ini juga sama. Oke, itu jawaban untuk contoh soal 2. Sekarang kita lanjut ke contoh soal 3. Dari contoh soal pertama dan kedua, berapakah penghasilan neto setahun dari Rinto? Penghasilan neto setahun, ingat ya, penghasilan neto setahun. Sebelum itu kita hitung dulu penghasilan neto sebulannya. Gimana cara ngitungnya? Gampang. Kita tinggal hitung penghasilan bruto dikurangi jumlah pengurangan. Jadi 29 juta dikurangi 2 juta. Dapat 27 juta rupiah. Kemudian kita hitung penghasilan neto setahun atau disetahunkan. Maknanya apa disetahunkan? Maknanya adalah
Kalau misalkan kerja itu dalam setahunnya cuma 4 bulan, maka dihitung dulu disetahunkan. Dihitungnya tetap 12 bulan ya. Oke, sekarang kita tulisnya di setahun ya, biar pendek ya. Biar pendek tapi sebenarnya ada yang disahunkan biar pas monitornya. Oke, 27 juta, jadi kita tinggal dikali antara penghasilannya itu sebulan dikali berapa? 12. Jadi 324 juta rupiah. Ini jawaban contoh soal 3 ya. Kita kasih warna dulu, ini 1, ini 2, ini 3. Oke. Kita lanjut. Contoh soal yang keempat. Di rumahnya, Rinto bersama kedua orang anaknya bernama Binta dan Binti. Sedangkan istrinya sudah meninggal 3 tahun yang lalu. Pertanyaannya, berapakah PTKP dari Rinto? Tinggal dimasukin statusnya apa? Karena Rinto pernah memiliki istri, maka dia dianggap tidak kawin. Maksudnya pernah itu kan istrinya meninggal. Jadi statusnya adalah tidak kawin. Itu PTKP-nya ya. PTKP itu statusnya TK. Tidak kawin, memiliki tanggungan, itu 2. Kalau namanya tanggungan itu tidak selamanya anak. Anak termasuk tanggungan, tapi tidak semua tanggungan itu anak. PTKP untuk TK2. Kita hitung untuk WP sendiri. Atau untuk WP sendiri 54 juta ditambah tanggungan 2 anak berarti 4.500.000 dikali 2. Jadi jumlah PTKP PTKP-nya 54 juta ditambah 9 juta. Hasilnya adalah 63 juta rupiah. Nah, itu jawaban untuk contoh soal nomor 4. Berikutnya, contoh soal yang kelima. Pertanyaannya, ini kasusnya nyambung dari contoh soal ke-1 sampai contoh soal yang ke-5 ini. Soalnya, berapakah PPh pasal 21 yang dipotong setiap bulan oleh PT Tunjang? Berarti ini menghitung PPh terutang. Kita lihat PPh kita sebelum masuk ke PPh, kita hitung dulu PKP-nya ya. PKP itu penghasilan kena pajak. Caranya gampang. Tinggal dikurangkan antara penghasilan neto setahun dikurangi PTKP. Nah, ini penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak ini 261 juta ini yang jadi dasar penghitungan PPh pasal 21. Oke. PPh pasal 21 terutang. Ya. Caranya ini 5%.
5% dikali 50 juta. Oke. Kemudian sisanya lapisan tarif yang kedua berapa? Ada di buku halaman berapa? Halaman 185. Lapisan kedua 15%. 15% dikali sisanya. 15% 261 kurangi. Oke, kita manual sisa rinci aja ya. Ini 50 juta. Oke, bentar ya. Ini salah start. Biar rata gitu ya. Ini kalinya 50 juta. Kenapa 50 juta? Karena di buku halaman 185 bilang lapisan penghasilan 0 sampai dengan 50 juta dapat 5%. Ini maksimalnya. Maksimalnya 50 juta. Dari 261 juta ini udah diambil oleh lapisan ke-1 50 juta. Jadi sisanya berapa? Kita hitung. 261 juta dikurangi 50 juta. Ternyata hasilnya 211 juta. Nah, lapisan kedua ini maksimalnya adalah 200 juta rupiah. Kenapa? Karena di halaman 185 dibilangin lapisan penghasilan kena pajak tarif pajak yang kedua 15% itu adalah 50 juta sampai 250 juta. 250 juta ini artinya adalah ditotalin antara lapisan ke-1 sama lapisan kedua gitu. Jadi totalnya 200 juta maksimal. Gampangnya lapisan 1 maksimalnya 50 juta, lapisan 2 maksimalnya 200 juta rupiah. Nah, ketika kita total, hasilnya ternyata masih belum 261. Kan ini yang jadi dasar. 261 juta nih yang jadi dasar. Maka kita hitung lapisan yang ketiga. Nih, masuk lapisan ketiga nih. Lapisan yang ketiga. Tadi sisanya berapa ya? 261 kurangi 50 juta dikurangi 200 juta, 11 juta rupiah. Baru setelah itu kita kaliin. Oke, kita kaliin. 5% kali 50 juta, 2.500.000. 15% kali 200 juta, 30 juta. Kemudian lapisan yang ketiga itu 25% ya. 25% dikali 11 juta sama dengan 2.750.000. Hasilnya adalah kita tinggal di jumlah. Nah, ini hasilnya. Ini jawaban untuk PPh pasal 21 terutang per tahun ya. Ini per tahun. Pertanyaannya kan di sini, berapakah PPh pasal 21 yang dipotong setiap bulan oleh PT Tunjang? Ini untuk yang per bulan. Kalau per bulan kita tinggal bagi 12 ya. 35.250.000 dibagi 12. Hasilnya 2.937.500. Oke. Ini jawaban soal contoh soal nomor 5 ya. Oke, ini secara overlooknya kita kecilin. Mudah-mudahan kebaca. Ini Rinto ya, ini untuk Rinto. Ini untuk Rinto. Ini jawabannya 2.937.500.
Nanti kamu bisa tanya di jam kuliah kamu kalau ada pertanyaan. Bagi yang bertanya, dimohon untuk lihat dulu pertanyaan sebelumnya apakah sudah ditanyakan atau belum. Kalau belum, tanyakan. Kalau sudah, jangan tanyakan. Karena itu mempengaruhi poin yang akan diberikan. Seperti itu. Oke, berikutnya itu adalah contoh soal ya. Sekarang soalnya. Soal yang kamu harus kerjakan dan dikumpulkan sebelum jam kuliah berakhir. Kalau terlambat dianggap tidak hadir, tidak mengikuti kuliah. Ini latihan soal yang pertama, namanya Rinto lagi. Jadi kamu kerjakan secara tulis tangan, kemudian di scan format PDF, nanti ada sesuai petunjuk ya. Ini latihan soal yang ke-1. Rinto merupakan salah satu pegawai PT Tunjang yang bergerak di bidang minyak dan gas. Dia mendapatkan gaji setiap bulannya yaitu 20 juta per bulan. Selain itu, Rinto juga mendapatkan berbagai macam tunjangan. Nah, ini ini latihan soal yang ke-1. Saya nggak bacakan semuanya. Nanti kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Latihan soal yang ini. Jadi, kamu nggak usah nyontek ataupun memberikan jawaban kepada mahasiswa yang lain. Karena ini tidak dinilai. Sekali lagi, ini tidak dinilai. Ini latihan soal yang keduanya. Ceritanya nyambung. Soal yang ke-1, soal yang kedua, sampai dengan soal yang kelima. Ini untuk soal yang ketiga. Ini untuk soal yang keempat. Nah, kok soal yang keempatnya gini ya? Sebentar. Soal yang keempatnya ini belum di copy. Nah, ini soal yang keempatnya. Yang terakhir, ini soal yang kelimanya. Ingat, mengerjakannya ditulis tangan, kemudian di scan, dan diupload di Classroom. Dan bagi kamu yang mengerjakannya lebih dari waktu yang telah ditetapkan, maka dia dianggap tidak hadir. Kemudian ini slide terakhirnya. Terima kasih. Semoga apa yang disampaikan bisa dipahami dan bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.